Assalamualaikum. Halo anak-anakku kelas 9, ketemu lagi dengan Budiana meskipun lewat online. Hari ini Budiana ingin membagikan kepada kalian kelas 9 mengenai tips memilih sekolah lanjutan setelah lulus dari MTS. Kira-kira kalian sudah punya gambaran belum setelah dari MTS ingin melanjutkan kemana? Ke SMA, SMK, atau ke madrasah aliyah. Nah, ada beberapa pertimbangan yang bisa kalian lakukan sebelum kalian memutuskan untuk melanjutkan ke mana. Ya, yang pertama kita bisa lihat dari sekolah yang kalian ingin tuju, baik SMA, SMK maupun ke MA, kalian harus lihat dulu bagaimana kualitas lulusan sekolah tersebut. Apakah lulusannya banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri, ataukah lulusannya banyak yang nantinya diterima bekerja di tempat-tempat bekerja yang baik. Itu bisa jadi bahan pertimbangan. Caranya bagaimana kalian melihat kualitas lulusan? Kalian bisa menanyakan ke orang-orang yang kalian kenal ataupun kepada alumni-alumni dari sekolah tersebut. Dia melanjutkan kemana atau dia bekerja kemana. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa lihat prestasi sekolah yang kalian ingin tuju itu. Karena prestasi sekolah ini juga terkait dengan fasilitas yang dimiliki sekolah tersebut dan bagaimana fasilitas sekolah itu memberikan kesempatan bagi siswanya untuk bisa berkembang sesuai bakat minat siswa. Jadi seandainya kalian saat MTS ini mempunyai bakat minat di bidang matematika, sains, ataupun olahraga dan seni, harapannya nanti setelah kalian di sekolah lanjutan, baik SMA maupun SMK, bakat minat kalian itu tetap akan terfasilitasi sehingga bisa berkembang lebih baik lagi. Itu. Kemudian yang ketiga, kalian lihat profil guru. Gimana sih caranya lihat profil guru? Ya, tentu saja kalian pasti butuh informasi dari mereka-mereka yang sudah pernah sekolah di sekolah tersebut. Kamu bisa manfaatkan jaringan alumni, mungkin kakak kelas kalian dulu dari MTS yang bersekolah di sekolah tersebut. Kalian bisa tanyakan bagaimana guru-guru yang mengajar di sekolah yang kalian tuju itu. Kemudian yang keempat, lihat status sekolah. Status sekolah ini maksudnya terakreditasi. Sekarang kan sekolah itu ada keterangan akreditasinya. Akreditasi A dengan nilai berapa atau terakreditasi B dengan nilai berapa, itu menjadi pertimbangan karena akreditasi itu salah satu komponen penting bagi penilaian sebuah sekolah ya. Kemudian yang berikutnya kalian bisa jadikan pertimbangan untuk memilih sekolah adalah pilihlah sekolah yang memiliki banyak ekstrakurikuler. Caranya gimana? Nah, ini kamu bisa baca biasanya di leaflet-leaflet ataupun di profil-profil sekolah yang kalian tuju itu nanti biasanya akan dicantumkan. Ada banyak ekstra. Kenapa ekstra ini penting? Karena ini nanti yang mendukung pengembangan diri kalian, pengembangan bakat minat kalian. Sehingga tidak hanya sisi akademik saja yang dipikirkan, tapi juga ada pengembangan dari sisi bakat dan minat. Kemudian yang berikutnya kalian bisa memilih sekolah yang memiliki fasilitas belajar yang lengkap. Dari mana kamu bisa tahu? Ini juga kamu bisa tahu dari informasi di leaflet yang mungkin kalian baca, atau dari profil sekolah, atau dari informasi kenalan alumni yang sudah bersekolah di sekolah yang ingin kalian tuju itu. Kamu bisa gali informasi dengan bertanya sebanyak-banyaknya apa saja sih fasilitas yang dimiliki sekolah yang ingin kalian tuju tersebut. Kemudian yang berikutnya ini juga sangat penting, kalian harus lihat dan amati bagaimana sih kondisi lingkungan sekitar sekolah itu. Apakah lingkungan sekitar sekolah itu cukup baik untuk mendukung terjadinya proses belajar mengajar, ataukah lokasinya cukup ramai sehingga mungkin kalau mau belajar di situ kalian merasakan kurang nyaman. Ini juga jadi pertimbangan. Kamu harus tahu bagaimana kira-kira kamu dari rumah ke sekolah itu apakah membutuhkan jarak yang cukup jauh,
terjangkau atau tidak, bagaimana angkutannya, transportasinya, itu juga harus kamu jadikan pertimbangan. Nah, ini yang terakhir, kalau kalian nanti memilih SMK, pilihlah SMK yang mempunyai banyak jurusan dan jelas nanti penempatan kerjanya. Jadi ada beberapa SMK yang memang dia mempunyai kerjasama dengan beberapa perusahaan, sehingga nanti lulusan-lulusan dari SMK tersebut bisa magang atau ada prioritas untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ini informasi juga kalian bisa dapatkan melalui jaringan alumni, atau kalian bisa bertanya ke kontak person yang ada di sekolah tersebut, atau kepada siapa yang bisa kalian tanya di sekolah yang ingin kalian tuju. Nah, itu tadi anak-anak sekilas mengenai tips memilih sekolah lanjutan yang bisa kalian jadikan pertimbangan. Akhir kata, selamat menyelesaikan pendidikan di MTS. Semoga semester genap ini kalian menjalani dengan sebaik-baiknya sehingga mendapatkan nilai yang baik, bisa melanjutkan ke sekolah lanjutan sesuai dengan impian kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.